Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang komponen, subkomponen, dan indikator program. Ya, jadi sebuah program kalau kita analisa di dalam program itu pasti akan ada komponen dari program itu apa, kemudian subkomponennya apa, dan indikator program itu apa, ya, sehingga kita bisa menilai secara sistematis sebuah program. Nah, komponen itu adalah bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program. Ya, jadi eh, ya, komponen program itu yang utama ya, bagian-bagian unsur yang membangun sebuah program. Jadi program itu kan dibangun atas beberapa unsur ya. Misalnya sebuah pembelajaran maka dibangun oleh guru, murid, sarana, itu adalah namanya komponen. Nah, istilah indikator berasal dari kata indicate yang dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan. Indikator merupakan suatu yang dapat menunjukkan kinerja dari subkomponen dan selanjutnya menunjukkan kinerja komponen. Oke, kita akan lihat tabel berikut ini ya. Misalnya ada program pembelajaran. Misalnya kita mau mengevaluasi bagaimana program pembelajaran itu berlangsung secara baik atau tidak gitu misalnya. Nah, pembelajaran itu pasti ada 4 sarana, ya 4 komponen, ya 4 komponen yang harus ada dalam sebuah program pembelajaran, yaitu harus ada siswanya, harus ada gurunya, harus ada materinya atau kurikulumnya, serta harus ada sarananya. Nah, kita perhatikan di sini, misalnya dari komponen siswa itu, maka ada subkomponen. Apa yang akan kita lihat, gitu ya, sebuah program pembelajaran. Maka dari siswa itu kita akan menilai tentang kerajinan, ya, kerajinan siswa untuk masuk ya dalam program pembelajaran itu. Nah, apa saja indikator yang akan kita nilai? Pertama adalah tentang ya kerajinan ini bicara tentang selalu masuk sekolah, kemudian selalu mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya. Nah, ini bicara tentang siswa, ya, ini yang mau dinilai tentang itu. Muridnya masuknya rajin enggak, kemudian tugas-tugas dikerjakan tepat waktu enggak. Nah, itu. Kemudian dari komponen guru, maka eh, kita akan lihat subkomponennya misalnya tentang penguasaan materi, ya. Apakah guru itu ya indikatornya memahami materi? Nah, dia paham nggak dengan materi yang diajarkan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana penggunaan media. Ya, dia bisa membuat media nggak sesuai dengan tema. Jadi media yang dipakai itu sesuai dengan tema tidak. Gitu. Apakah dia bawa media atau tidak, misalnya gitu ya. Ini adalah indikator. Itu ketika guru itu bisa memahami materi, bisa menggunakan media, maka dia sebenarnya menguasai dari materi yang diajarkan. Nah, selanjutnya adalah materi kurikulum. Nah, subkomponennya adalah tentang misalnya nilai moral agama. Misalnya materinya ya, itu misalnya PAI gitu. Nah, maka indikatornya adalah apa saja norma moral agama itu. Pertama adalah bersyukur, ya. Topiknya tentang bersyukur. Kemudian membaca doa, misalnya ya sebelum dan sesudah kegiatan misalnya gitu ya. Jadi ini nilai moral yang diajarkan materinya ya. Kita harus bersyukur dan harus selalu membaca doa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Nah, kemudian sarana ya. Sarana tuh ya pendukungnya ya. Subkomponennya adalah kita akan lihat bermain di outdoor ada enggak sih ini anak SD misalnya ya program pembelajaran anak SD yaitu masih perlu adanya sarana yang membuat anak itu kerasan di sekolah ya. Itu satu adalah misalnya ayunan, perosotan dan sebagainya. Nah, ini adalah penilaian terhadap program pembelajaran. Ya, contohnya adalah pembelajaran dengan komponen siswa, guru, materi, sarana ya. Kemudian masing-masing mau dilihat apanya, siswa apanya, guru apanya gitu ya. Misalnya siswa ini kerajinannya, guru penguasaan materinya, tentang materi adalah topiknya ya. Kemudian juga media pendukungnya apa, sarana yang
dimiliki oleh sekolah itu ya. Kemudian baru kita buat indikator apa yang akan dinilai ya. Baik, saya rasa sudah sangat jelas sekali ya dari tabel ini itu bahwa ketika mengevaluasi sebuah program maka kita harus melihat dulu komponen-komponen yang ada dalam program tersebut. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Untuk penjelasan komponen saya rasa cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.